Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansah. Saya dari TI 19B. Di sini saya bakal menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Dalam permodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada tabel yaitu masalah primal atau dual, masalah dual atau primal. Pertama, masalah primal, koefisien fungsi tujuan. Masalah dual, nilai kanan fungsi batasan. Lanjut, masalah primal, maksimum Z atau Y. Masalah dual, minimumkan Y atau Z. Masalah primal, batasan I. Masalah dual, variabel YI atau XI. Masalah primal, bentuk kurang dari atau sama dengan. Masalah dual, YI lebih besar atau sama dengan 0. Masalah primal, bentuk sama dengan. Masalah dual, YI lebih besar dari atau sama dengan dihilangkan. Variabel XJ dan batasan J. Masalah primal, XJ lebih besar daripada atau sama dengan 0. Masalah dual, bentuk lebih besar daripada atau sama dengan. Masalah primal, XJ lebih besar dari atau sama dengan dihilangkan. Masalah dual, bentuk sama dengan. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimumkan F sama dengan Cx dengan kendala AX lebih kecil daripada atau sama dengan B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar daripada atau sama dengan C. Dalil 1. Jika penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, maka fx lebih kecil daripada atau sama dengan gx. Dalil 2. Jika xo, penyelesaian visible masalah primal yo, penyelesaian visible masalah dual, dan cxo sama dengan byo, maka xo adalah penyelesaian optimal masalah primal dan yo penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Lanjut. Dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah tercapai maksimum, maka jika slak variabel SK pada primal lebih besar dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih besar dari 0, maka slak variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Ini ada contoh soal yaitu masalah primal, di mana minimalkan F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3 dengan kendala 2x1 plus x2 plus x3 lebih besar daripada atau sama dengan 20. 4x1 plus x2 plus x3 lebih besar daripada atau sama dengan 30. x1, x2, x3 lebih besar daripada atau sama dengan 0. Maka tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya. Lanjut. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, mengubah bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar, maka tidak perlu diubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya.
memaksimumkan G sama dengan 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 2Y1 plus 4Y2 lebih kecil daripada atau sama dengan 40, Y1 plus Y2 lebih kecil daripada atau sama dengan 12, Y1 plus Y2 lebih kecil daripada atau sama dengan 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu. Pada kasus ini, diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspose, atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka ini diselesaikannya yaitu menggunakan grafik. Tapi jika variabelnya lebih dari 2, itu penyelesaiannya menggunakan simplex. Oke, lanjut. Nah, untuk penyelesaian masalah dual, kendala 1, 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala 2, Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala 3, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Kita lihat ke grafik. Nah, seperti inilah grafiknya ya. Di sini kita lihat bahwasannya ada garis yang saling berpotongan, yaitu pada kendala 2. Yang dimana sini kita berpotongan di C ya, di sini ya. Berpotongan di sini. 12 ini dengan 12 yang ini. Jadi saling berpotongan. Oke, next lanjut. Nah, setelah itu kita ke titiknya ya. Pertama ada titik A 0,0, 20Y1 plus 30Y2. Di sini 20 kali 0. 0 dapat dari mana? Dapat dari sini. Tinggal kita masukkan saja 20 kali 0 plus 30 kali 0, hasilnya 0. Sama seperti halnya, kita juga tinggal memasukkan saja. Lanjut, berarti langsung ke 20 kali 0 plus 30 kali 10. Hasilnya 300. Nah, untuk titik C yang tadi saya jelaskan bahwasannya itu ada terjadi perpotongan garis 1 dan garis 2. Maka dari itu kita menggunakan substitusi untuk menemukan hasilnya. Sini pertama ada 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 dan Y1 plus Y2 sama dengan 12. Di sini kita ingin menghabiskan yaitu 2Y1. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, yang atas ini kita kalikan 1 dan yang bawah ini kalikan 2. Oke, langsung saja. Yang atas ini ya hasilnya masih sama. Yang bawah itu karena dikalikan 2 menjadi 2Y1 plus 2Y2 sama dengan 24 ya. Nah, setelah itu tadi kan kita ingin menghilangkan ini ya, yang ini nih. 2Y1. Maka ini sudah ada, maka tinggal coret saja. Oke. Itu kita kurangin deh. 4 kurangi 2 itu 2. Jadi Y2 gitu ya. 2Y2. 40 kurangi 24 yaitu 16. Jadi di sini 2Y2 sama dengan 16. Terus setelah itu 16 bagi 2. Hasilnya Y2 itu 8. Belum berakhir, tapi kita masukkan gitu ke 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Tadi kan di sini Y2 8, tinggal masukkan saja jadi 2Y1 plus 4 kali 8 sama dengan 40. Hasilnya yaitu Y1 sama dengan 4. Selain memasukkan ke sini ya 8, angka 8-nya ini juga bisa dimasukkan ya angka 8 atau dijumlahkan, disubstitusi lah ya. Nah, bisa diinikan hasilnya pun sama, masih 4 gitu. Jadi mau pakai yang 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 atau Y1 plus Y2 sama dengan 12, itu hasilnya sama, Y1-nya itu 4.
Oke, kita udah ketemu ya. Lanjut. Nah, tadi kan udah ketemu yang dimana Y1-nya itu 4 dan Y2-nya itu 8. Maka kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Jadi 20 kali 4, 30 kali 8, hasilnya 320. Setelah itu kita ke titik D. Sama seperti halnya titik-titik yang lain. Sini kan titik D 12,0. Tinggal dimasukkan saja ke 20Y1 plus 30Y2. Jadi 20 kali 12, 30 kali 0. Hasilnya 240. Nah, selanjutnya, langkah yang keempat, mencari penyesuaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Kita tinggal masukkan saja 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. Ini 4 dapat dari mana? Ya, seperti kita tahu tadi 4 itu dapat dari yang tadi, itu Y1-nya 4, Y2-nya 8. Nah, kalau sudah itu kita tinggal jumlahkan saja. 2 kali 4 itu 8, 4 kali 8 itu 32. Setelah itu kita dapat, ini juga dijumlahkan, hasilnya 40, 8 tambah 32 ya. Nah, tapi belum berakhir. Nah, kan di sini hasilnya positif ya, maksudnya enggak negatif. Nah, kita tinggal pindah ruaskan saja ke sini menjadi negatif 40 sini. Nah, jadi 40 kurangi 40 itu kan 0. Nah, jadi di sini kita temukan bahwasanya S1 itu 0 karena tadi pindah ruas jadi negatif. Nah, yang kedua pun sama. Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. Kita masukkan saja 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. Untuk menyelesaikannya pun sama. Ini tambahkan dulu hasilnya 12, pindah ke sini, pindah ruas menjadi negatif, menjadi 12 kurangi 12 yaitu 0. Jadi hasilnya S2 itu 0. Dan untuk yang S3 pun sama. Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40. Di sini kita tinggal jumlahkan saja 4 tambah 8 yaitu 12 plus S3 sama dengan 40. Ini 12, tinggal pindah ruas menjadi negatif ya. Nah, 40 kurangi 12 itu hasilnya 28. Maka S3-nya 28. Oke, kita lanjut. Maka didapatkan S1 itu 0, S2 itu 0, dan S3 itu 28. Karena S3 itu lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 4, Y2 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 plus X2 plus X3 ya maksud saya, sama dengan 20. Terus selanjutnya 4X1 plus X2 plus X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. Itu 2X1 plus X2 sama dengan 20, 4X1 plus X2 sama dengan 30. Kita kurangi dan hasilnya itu X1-nya ketemu 5 ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Yang ini nih kita masukkan ya. Nah, kita masukkan X1-nya itu 5. Menjadi 2 kali 5 plus X2 sama dengan 20. Kita jumlahkan dan ketemulah X2-nya itu 10. Jadi X1, X2-nya itu 5 dan 10. Lanjut, kita tinggal masukkannya ke F ya. Jadi 40X1 plus 12X2 plus 40X3. Itu awal dari contoh ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tadi X1-nya berapa kan? 5. Tinggal masukkan 40 kali 5. 12. X-nya kan X2-nya kan 10. Berarti kita tinggal masukkan 12 kali 10. Tadi ini 40. X-nya 3 kan nggak ada jadi 0 ya. Nah, kita jumlahkan hasilnya yaitu 40 kali 5 itu 200, 12 kali 10 itu 120, 40 kali 0 200, maksud saya 12 kali 10 itu 120 dan 40 kali 0 itu 0. Maka hasil yang diperolehnya itu 320. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dari
penjabaran saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.